Sahabat jaringan telusur, tetap semangat. Istimewa saat ini kita lagi berada di ruangan Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi. Minta waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat telusur news yang dirahmati Allah. Saya Khairul Manjulu Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi. Dan hari ini kami mendapatkan kunjungan dari pimpinan umum telusur news, Saudara Mikael Lengkong. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak ya. Kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih untuk perkenalan dan kesempatannya. Secara singkat Pak, kita datang ke sini dan sahabat jaringan telusur ingin mungkin tahu bagaimana tupoksi secara mendalam mengenai DPRD dan juga Bapak selaku pimpinan gitu Pak. Ya. Ini DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjadi salah satu daripada unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD secara umum memang memiliki posisi lembaga representatif masyarakat, sehingga menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan maupun pengawasannya. 3 fungsi memang melekat seperti kita ketahui, ada fungsi budgeting, fungsi legislasi, penyusunan perda maupun pengawasan pembangunan masyarakat, pembangunan di Kota Bekasi. Ya. Sehingga kita berharap 3 fungsi ini dapat berjalan dengan baik. Ke depan memang kita berharap tidak hanya lembaga DPRD yang terlibat langsung, namun lebih utama adalah bagaimana ke depan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga sampai pengawasan itu sendiri. Sehingga dengan pelibatan masyarakat kita berharap tidak hanya peran DPRD namun kualitas pembangunan bisa kita tingkatkan. Demikian. Oke. Terkait dengan pandemi ini Pak ya. Iya. Apa yang sudah diaspirasikan ke pemerintah Kota Bekasi dalam bentuk sinergitas supaya masyarakat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan. Iya. Terima kasih. Ini sesuai dengan fungsi Dewan. Ada beberapa hal yang kita laksanakan selama COVID ini. Yang pertama sesuai dengan fungsi budgetingnya, maka DPRD melakukan pengawasan terhadap perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh eksekutif, dalam ini wali kota. Karena wali kota selaku sebelumnya itu sekarang sebutnya Satgas ya. Di mana Satgas COVID ini memiliki banyak sekali tugas karena dalam kaitan dengan penanganan maupun percepat penanganan. Nah, kebutuhan anggaran itulah yang kemudian kita awasi, sekaligus juga kita review sehingga benar-benar anggaran ini dapat efisien dan efektif dalam menangani sekaligus mempercepat penanganan COVID. Berikutnya kita juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tepat sasaran, baik dalam kaitan dengan aspek kesehatan, kemudian penanganan dampak ekonomi maupun penanganan warga miskin dalam kaitan dengan penanganan bantuan sosial. Nah, selanjutnya dalam rangka legislasi, kita juga membantu mempercepat penyusunan yang saat ini sedang disusun, yaitu Raperda penyelenggaraan adaptasi tatanan hidup baru atau ATHB dalam kaitan dengan bagaimana dapat meningkatkan kedisiplinan warga dalam penerapan protokol kesehatan agar penularan COVID ini bisa dikendalikan, sekaligus bagaimana kita menangani COVID hingga sampai tuntas. Demikian. Nah, ini kan artinya ekonomi harus terus berjalan, namun kesehatan harus Betul. Ini juga ya Pak ya. Iya. Oke. Sejauh ini Pak terkait dengan tugas pokok fungsi yang Bapak saat ini emban. Nah, bagaimana dengan mungkin dengan publik, entah itu media atau bagaimana? Iya, memang ada beberapa isu strategis yang berkembang ya dalam kaitan dengan COVID ini. Yang pertama tentunya pengendalian penularan. Dekatnya dengan Jakarta,
interaksi yang memang sangat intens, di mana mobilitas warga antara Kota Bekasi dengan DKI ini menyebabkan Kota Bekasi paling dekat terdampak apabila terjadi peningkatan penularan di Jakarta. Inilah yang menyebabkan tiba-tiba ketika Jakarta merah, Bekasi tiba-tiba merah, atau hitam kita pun merah. Sekalipun dengan berbagai upaya, Kota Bekasi mampu melakukan berbagai pengendalian, baik dalam kaitan dengan testing, tracing atau tracking, dan treatment terhadap warga yang terkonfirmasi COVID, hingga kemudian tata kelola terhadap penanganannya, sehingga secara umum di Jawa Barat sendiri, Kota Bekasi ditetapkan oleh Satgas Provinsi itu memiliki kinerja performa terbaik se-Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ini tentunya bukan semata-mata apakah Kota Bekasi menjadi merah atau kuning, tapi penanganan terhadap seluruh dinamika dengan bagaimana mengendalikan COVID di tengah 2,8 juta warga bukan perkara yang mudah. Termasuk bagaimana kita melengkapi dengan berbagai sarana pengetesan, penanganan pasien terkonfirmasi COVID, hingga kita menggunakan GOR sebagai rumah sakit darurat, hingga sampai menggunakan hotel untuk tempat menginap bagi tenaga kesehatan maupun penambahan bed untuk pasien. Ini salah satu saja. Namun ini merupakan tentunya tidak bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan RW Siaga itu menjadi ujung tombak, sekaligus juga kerjasama dengan Forkopimda, khususnya TNI dan Polri. Ini sangat baik. Dalam hal ini kita pun memberikan apresiasi juga kepada kerja para pers atau media cetak maupun elektronik yang memang membantu menyebarkan informasi seputar COVID, sekaligus juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan protokol kesehatan. Itu mungkin poin pentingnya. Oke. Ya. Nah, sahabat jaringan telusur itu sudah disampaikan, uraikan ya, Pak, terkait dengan DPRD sendiri. Kan ini kan penyampai aspirasi juga ke. Intinya ini merupakan rumah rakyat, sejatinya rumah rakyat. Maka kami berupaya sebaik mungkin untuk bisa mewujudkan lembaga DPRD ini tempat yang nyaman bagi masyarakat melakukan pengaduan atau menyampaikan keluhannya. Tinggal bagaimana kami meningkatkan kinerja sehingga mekanisme quick response ataupun respon yang cepat terhadap pengaduan tersebut bisa berjalan dengan baik, sekaligus warga mengetahui bagaimana mekanisme melakukan pengaduan. Termasuk dalamnya itu adalah bagaimana kita ingin membentuk satu tempat wadah di mana warga bisa memanfaatkan lembaga DPRD sebagai tempat untuk aktivitas secara publik. Rencananya ke arah sana. Kedepannya poin penting adalah bagaimana kita Dewan hal ini kita dorong untuk bisa transparan, akuntabel, sehingga kegiatan Dewan itu dapat dimonitor, dapat direview oleh masyarakat luas dengan berbagai media. Mudah-mudahan pelibatan masyarakat di lembaga ini bisa membantu memunculkan penguatan civil society. Karena dengan demikian maka DPRD memiliki mitra strategis yang lebih baik lagi ke depan. Baik. Demikian. Pak Ketua, terima kasih untuk waktu. Sama-sama. Sangat singkat karena memang kesibukan. Sama-sama. Beliau ini juga kita tahu bersama ya, sangat padat. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Tetap semangat. Semangat, salam sehat, salam amal, salam putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.